Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Triviona, NIM 21053043, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, pada video kali ini dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Zul Afdal, SPD MPD. Sesuai dengan arahan pertemuan kali ini, saya membuat video project yang berjudul Toko Pemikiran Ekonomi John Maynard Keynes. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan 3 indikator materi. Yang pertama adalah riwayat hidup John Maynard Keynes, yang kedua teori John Maynard Keynes, dan yang ketiga adalah contoh penerapan teori Keynes. Baik, pembahasan pertama adalah riwayat hidup John Maynard Keynes, yaitu John Maynard Keynes adalah seorang ekonom yang berasal dari Britania Raya atau saat ini dikenal dengan sebagai negara Inggris. Keynes lahir pada 5 Juni 1883 dan meninggal pada 21 April 1946. Ia dikenal dengan gagasannya yang fenomenal di bidang ekonomi. Dia juga dikenal sebagai pendiri ekonomi modern. Keynes juga diakui sebagai ekonomi paling berpengaruh pada abad ke-20 sampai sekarang. Pemikirannya diklaim dalam mazhab Keynesian. Pada tahun 1930, kiprahnya di bidang ekonomi diawali dengan menjadi pemimpin revolusi ekonomi. Menurutnya, untuk menstabilkan naik turunnya perekonomian, diperlukan campur tangan pemerintah. Keynes juga mendukung kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah resesi. Selanjutnya yaitu pendidikan Keynes. Ia menempuh pendidikan di Eton and King College. Institusi tersebut merupakan tempat studi terbaik di Inggris. Selain itu, Keynes menambah 3 ilmu penting di Cambridge University, yaitu yang pertama, ilmu sastra klasik dan filsafat dari guru G.E. Moore, dan yang kedua, ilmu matematika dari Alfred North Whitehead. Terakhir, ilmu ekonomi dari Alfred Mustahil. Yang ketiga, menekuni karirnya di bidang sipil. Pada tahun 1908, Keynes kembali ke Cambridge untuk mengajar ekonomi. 3 tahun setelahnya, ia diangkat menjadi redaktur ekonomi jurnal. Karir Keynes semakin gemilang berturut-turut. Profesi yang dijalaninya yaitu sebagai penasehat ekonomi pemerintah Inggris dan gubernur Bank Inggris. Ini adalah karya besar Keynes. Indian Currency and Finance adalah karya Keynes yang pertama pada tahun 1913. Buku tersebut ditunjukkan sebagai bentuk ketertarikan dirinya terhadap bidang moneter. Pada tahun-tahun selanjutnya, Keynes aktif menerbitkan berbagai karya. The Economic Consequences of the Facts 1919 dan A Revision of the Treaty 1922 adalah buku yang ditulis berdasarkan pengalamannya menjadi delegasi dalam perjanjian Versailles, yaitu mengakhiri Perang Dunia I. Masih berkaitan dengan Perangai Dunia I, Keynes menerbitkan The Economic Consequences of the Facts. Dalam buku tersebut disampaikan kritik
terhadap pihak pemenang yang mematok persyaratan agar pihak yang kalah mau membayar semua hutang dan kerugian akibat perang. Bukunya yang paling terkenal yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku tersebut berisikan tentang penghasilan dan lowongan pekerjaan ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Yang kedua adalah teori John Maynard Keynes. Teori di sini yaitu menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan pemerintah, agregat masyarakat. Apabila pemerintah agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi pada periode berikutnya. Output akan naik atau harga akan naik atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produk tersebut pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Dan yang terakhir adalah contoh teori Keynes. Contoh teori Keynes di sini yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini adalah kontrol pemerintah terhadap peredaran uang. Kebijakan moneter berfokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang. Terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan terlalu banyak uang yang beredar menyebabkan inflasi. Salah satu solusi kebijakan moneter adalah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Contohnya, penurunan suku bunga perbankan dapat menarik masyarakat untuk dapat meminjam uang dan mendorong konsumsi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di sini dapat mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran atau pajak. Contohnya, penyerapan tenaga kerja. Penerapan tenaga kerja dan kebutuhan barang dan jasa dari sektor swasta dan perorangan akan meningkat ketika adanya proyek pemerintah, misalnya melalui pengadaan infrastruktur. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.